Saudara, cinta memang tak selamanya indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Cinta perlahan terkikis oleh luka, oleh kecewa yang tak terucap, dan ekspektasi yang tak pernah sejalan. Seperti yang dialami sepasang kekasih di Surabaya, Jawa Timur. Alfi Maulana membunuh kekasihnya secara keji karena sakit hati yang terakumulasi menjadi dendam. Bahkan saudara, Alfi tega memutilasi orang yang ia cintai selama ini. Lantas mengapa Alfi sampai sekeji itu? Saudara, Alfi Maulana merupakan pemuda asal dusun Aek Paing Tengah, desa Aek Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pria 24 tahun itu merupakan lulusan Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Jawa Timur. Meski memegang gelar sarjana, dalam kehidupan sehari-hari, Alfi bekerja sebagai pengemudi ojek online dan pernah memiliki pengalaman sebagai tukang jagal hewan. Saudara kekasih Alfi, Tiara Angelina Saraswati, merupakan warga desa Made, Lamongan, Jawa Timur. Pasca kejadian tragis itu, rumah korban di Lamongan nampak sepi. Orang tua korban rela menjual es dan sempol keliling di Lamongan demi kuliah sang anak. Perempuan berusia 25 tahun itu pun menjadi lulusan manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Ya selama lulus sekolah, setahun, tapi kemarin tanggal 28 diangkat, sesudah itu kan ada berita kejadian. Makanya kita mau tanya ya gimana? Kaget ya, Pak? Orangnya tertutup atau gimana, Bapak? Tertutup. Mau. Saudara, awal perjumpaan kedua sejoli itu terjadi sejak bangku kuliah, di mana Alfi dan Tiara pernah kuliah di kampus yang sama, namun berbeda jurusan. Usai lulus kuliah, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di kamar indekos yang mereka sewa sejak April 2025 di Lakar Santri, Surabaya. Namun saudara, selama tinggal bersama, Alfi dan Tiara kerap bertengkar. Dan saudara, kamar indekos di RT 01 RW 01 Kelurahan Lidah Wetan, Lakar Santri sudah dipasang garis polisi. Di kamar nomor 4 itulah korban dieksekusi dan dimutilasi pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025 sebelum bagian tubuh korban dibuang di kawasan Pacet, Mojokerto. Menurut Ketua RT setempat, pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kos tersebut selama 5 bulan. Dua sejoli itu juga mengaku telah menikah siri kepada pemilik indekos. Kalau yang saya tahu ya kan, itu memang sama perempuan. Nah, terus perempuan itu memang saya dengar ya memang katanya ya kan, tapi kan saya belum tahu persis kalau apa namanya istri sirinya. Kan? Tapi belum tahu persis apa itu. Yang kabarnya jadi korbannya. Iya, karena dia kan memang jarang untuk sosialisasi. Karena kerjanya dia yang saya tahu sih kayak gojek. Warga Mojokerto digegerkan dengan penemuan sejumlah bagian tubuh di kawasan hutan, di mana bagian tubuh itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak pada 6 September 2025. Warga tersebut langsung melaporkan penemuan itu kepada polisi. Dan saudara, inilah lokasi penemuan sejumlah bagian tubuh korban. Polisi yang mendapat laporan penemuan tersebut langsung melakukan olah TKP di kawasan hutan di tepi Jalan Raya Pacet, Cangat, Mojokerto. Polisi kembali menemukan sejumlah bagian tubuh lainnya di beberapa titik tak jauh dari penemuan bagian tubuh pertama kali oleh warga. Berapa potongan yang Bapak temukan awalnya? Awalnya itu 2, yang satu kan ada daging sedikit, barulah kaki, telapak kaki. Terus setelah itu gimana? Terus
Setelah itu saya menghubungi relawan Masinyo, langsung Masinyo hubungi ke Polsek. Saudara, identitas korban mutilasi akhirnya terungkap usai polisi bergerak cepat mengevakuasi semua bagian tubuh untuk diselidiki. Salah satu yang dievakuasi adalah bagian tangan kanan korban. Tangan itu kemudian diperiksa dengan Mobile Automated Multi-Biometric Identification System. Alat ini mengidentifikasi sidik jari tangan korban yang terintegrasi dengan KTP elektronik. Korban rupanya Tiara Angelina Saraswati, warga Desa Made Lamongan, Jawa Timur. Dan saudara, usai identitas korban terungkap, polisi langsung menghubungi keluarga korban. Dari informasi keluarga, korban diketahui sering bersama kekasihnya bernama Alfi Maulana. Polisi pun langsung melacak dan melakukan pengejaran terhadap kekasih korban yang menjadi terduga pelaku. Keluarganya tinggal di Lamongan, namun setelah selesai menyelesaikan pendidikan sarjana S1-nya, korban ini melanjutkan hidupnya di kota Surabaya. Namun saya sudah mengantongi satu identitas daripada pacar korban. Nanti kita dalami. Polisi berhasil melacak, menemukan dan menangkap kekasih Tiara, Alfi Maulana, di mana pelaku saudara diringkus polisi saat bersantai di kamar indekos di Kelurahan Lidah Wetan, Lakar Santri pada Minggu dini hari 10 September 2025. Alfi pun mengakui tindakannya saat penangkapan. Dan saudara, selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan lebih banyak bagian tubuh korban di kamar indekosnya. Tim Inafis Polres Mojokerto sempat melakukan olah TKP di kamar indekos pelaku dan korban. Dari olah TKP ini, polisi membawa bungkusan tas plastik yang diduga berisi sisa bagian tubuh korban, sapu lidi, dan serokan sampah yang ada bercak darahnya. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega membunuh orang yang ia cintai? Rupanya saudara, pelaku beralasan sakit hati dan emosinya sudah memuncak. Korban selalu menuntut hidup berkecukupan meskipun penghasilan pelaku dari ojek online tidak memadai. Korban juga kerap tak membukakan pintu saat pelaku pulang malam. Masalah terkait emosi dan ekonomi saling menumpuk, terakumulasi, dan tidak tertahankan lagi. Dan saudara, saat kejadian, pelaku sempat menjelaskan alasan terlambat pulang hingga berakhir cekcok dengan korban. Pelaku gelap mata dan dengan sadis memutilasi korban di kamar indekos mereka. Sebagian tubuh perempuan yang dipacari selama 5 tahun itu dibawa dengan sepeda motor dan dibuang ke kawasan hutan di Mojokerto. Sementara sebagian tubuh lagi disimpan di kamar indekos dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal penjara seumur hidup. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara, melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Saudara, apapun alasan dan motif, lemahnya pengendalian emosi menjadi sebuah kunci. Perlu kedewasaan dan kesiapan mental sebelum menjalin relasi dengan orang lain. Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan keluarga korban diberi hati yang lapang.